Hai, selamat datang di channel Filmatis, channel yang membahas tentang alur cerita film. Kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita film Sihir Pelakor. Eits, sebelum itu, like dan subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal oleh alur cerita film selanjutnya. Scene diawali pada tahun 2001, dua bersaudara Vita dan Dwi asyik menonton televisi di ruangan keluarga. Tak lama, ayah mereka, Pak Edi yang bekerja sebagai PNS, pulang dan menyapa hangat. Sementara itu, sang ibu, Bu Jum, sibuk di salon miliknya melayani deretan pelanggan yang tak henti berdatangan. Scene bergeser ketika Pak Edi, ayah Vita, memasak ikan nila kuah kuning, resep turun-menurun dari ayahnya, sembari mengajarkan Vita agar kelak bisa membuatkannya untuknya. Mereka menanti kepulangan sang ibu untuk makan malam bersama, hingga akhirnya Bu Jum tiba dan keluarga berkumpul di meja makan untuk makan bersama. Malam harinya, di kamar, Bu Jum merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun, Pak Edi menenangkannya dengan penuh pengertian. Esok harinya, giliran Dwi bertanding bola di tingkat desa. Sang ayah meminta Vita menemani adiknya, meski Vita sempat protes, kenapa ia yang harus mengantarkan bukan ayahnya. Vita dan Dwi akhirnya berangkat ke lapangan. Dwi bermain bola penuh semangat. Sementara di tengah permainan Vita harus pulang karena ia ingin ke kamar mandi. Sampainya di rumah, ia langsung menuju WC. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang sedang mengerang penuh kenikmatan dengan manja dari kamar ayahnya. Rasa penasaran membuat Vita membuka pintu, dan ia mendapati sang ayah tengah cosplay menjadi kasur kenikmatan perempuan lain. Karena kepergok, Vita justru dimarahi dan diancam agar tidak menceritakan hal itu pada ibunya. Lompatan waktu membawa kita pada bulan Februari tahun 2002. Ayah Vita, Pak Edi, berpamitan pada istrinya Bu Jum dan Dwi karena harus bertugas ke Palangkaraya selama seminggu. Namun, sebelum berangkat ia sempat melirik tajam ke arah Vita yang mengintip dari balik pintu, seolah-olah memberi peringatan agar jangan sampai membocorkan rahasia pada ibunya. Beberapa hari kemudian, saat Vita berbelanja sayur, tetangga bertanya mengapa ayahnya tak pernah terlihat. Vita tentu menjawab santai bahwa ayahnya sedang dinas luar kota selama seminggu. Tetangga yang mendengar justru bingung, karena sebenarnya sang ayah sudah tak pulang selama setahun. Scene lalu bergeser. Sepulang liburan dari pantai bersama Vita dan Dwi, Bu Jum ditanya hal yang serupa oleh tetangga. Jawabannya tentu sama. Suaminya sedang dinas luar kota selama seminggu. Padahal kenyataannya, sang ayah sudah hampir 1,5 tahun tak pernah kembali. Keesokan harinya, Vita berhadapan langsung dengan selingkuhan ayahnya di salon milik sang ibu. Perempuan itu bernama Rini, ternyata salah satu pelanggan salon. Tatapannya pun sinis. Vita berbalas ejekan terhadap Rini, yang pergi dengan sengaja menabrak bahu Vita. Malamnya, Vita dihantui oleh mimpi buruk. Ibunya tampak menggantung di pohon besar depan rumah. Sementara ayahnya dan Rini menonton dengan dingin. Vita pun terbangun dengan penuh rasa cemas. Hari berikutnya, Vita dan Bu Jum menghadiri hajatan tetangga. Obrolan ringan berubah menjadi kecurigaan ketika tetangga menyinggung bahwa Pak Edi sudah tak terlihat selama 1,5 tahun. Kesadaran pun muncul. Ada sesuatu yang benar-benar janggal. Pagi harinya, Bu Jum dan Vita berniat mencari jawaban di kantor dinas Pak Edi. Namun, baru beberapa langkah keluar rumah, Pak Edi tiba-tiba pulang seolah tak terjadi apa-apa. Konfrontasi Bu Jum di kamar berujung pada amarah Pak Edi yang justru sibuk mencari sertifikat tanah untuk dijual demi membuka usaha. Pertengkaran tentu tak terhindarkan, hingga akhirnya Pak Edi memilih pergi. Scene bergeser ketika Vita pergi ke kantor dinas ayahnya untuk mengantarkan masakan ikan nila kuah kuning buatannya. Namun, hatinya hancur ketika makanan itu dibuang ke tong sampah oleh ayahnya. Sementara itu, Bu Jum curhat kepada tetangganya tentang perubahan aneh suaminya. Tetangga pun menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan Ustadz Ahmad. Esok harinya, Bu Jum dan Vita menemui sang Ustadz. Dari sana terkuaklah kebenaran yang mengejutkan. Pak Edi sebenarnya pulang namun bukan ke rumah mereka, melainkan ke rumah seseorang perempuan yang menyerupai wajah Bu Jum. Semua itu terjadi karena Pak Edi terkena gendam bernama Sihir Pandita Ratu yang dikirim oleh sang pelakor. Sang Ustadz menyarankan agar Bu Jum dan Vita untuk memperkuat diri dengan sholat malam dan zikir. Namun, keesokan harinya teror mulai menghantui keluarga Bu Jum. Saat melayani pelanggan di salon, Bu Jum tiba-tiba merasa kepanasan, mimisan,
bahkan mendapati seekor kalajengking muncul ketika hendak ia minum. Anak buahnya pun sering melihat tanah kuburan di depan salon, yang membuat usaha salonnya itu semakin sepi. Dilanda kebingungan, Bu Jum kembali berkonsultasi dengan Ustadz Ahmad. Ia mengungkapkan bahwa tanah kuburan itu memang nyata, namun kemungkinan besar ditebarkan oleh suaminya sendiri Pak Edi. Dengan penuh murka, Bu Jum dan Vita mendatangi kantor Pak Edi untuk melaporkan segala kelakuannya. Bukannya lega, Bu Jum justru terkejut karena atasan Pak Edi mengatakan bahwa Pak Edi telah melaporkan bahwa Bu Jum sudah meninggal, dan kini Pak Edi telah menikah dengan Rini. Keluar dari ruangan, Bu Jum langsung berhadapan dengan Pak Edi. Pertengkaran pun pecah, terutama karena Pak Edi dituduh menyabotase salon yang menjadi sumber nafkah keluarga. Namun Pak Edi tetap acuh. Sementara itu, scene langsung berpindah ketika Rini melakukan ritual pesugihan bersama Pak Edi untuk meminta harta, kenaikan jabatan, dan kekayaan. Sebagai imbalan, tentu Dedemit meminta tumbal dari orang terdekat dari Pak Edi. Esok harinya, Pak Edi datang ke rumah untuk mengambil rambut Bu Jum, jepitan rambut Vita, dan kaos Dwi sebagai bahan ritual. Scene lalu bergeser ketika Rini yang tengah bermanja di pangkuan Pak Edi, yang memuji usahanya dalam menumbalkan keluarga demi kekayaan. Tak lama, Dwi menyadari kaos jersey sepak bolanya hilang. Vita pun merasakan hal yang sama terhadap kehilangan jepit rambutnya. Sedangkan Bu Jum mencium aroma busuk di rumah. Ia pun melihat sosok menyeramkan, menyerupai kuntilanak berpose di dinding layaknya cicak, hingga akhirnya pingsan karena syok. Keesokan harinya, Bu Jum dan Vita kembali meminta saran Ustadz Ahmad. Meski Bu Jum sudah merelakan suaminya menikah lagi, teror semakin brutal. Ustadz Ahmad lalu memberi solusi kepada Bu Jum dan Vita agar setiap menjelang maghrib, Bu Jum harus menyiramkan air bercampur beras, bawang, dan garam kasar sambil membacakan doa tolak bala. Melakukan sholat malam selama 40 hari, serta melempar garam ketika melihat hewan-hewan aneh yang ada di rumahnya. Scene malam ke-13. Bu Jum tiba-tiba tersedak, dan dari mulutnya keluar rambut yang panjang menjuntai. Scene malam ke-30. Bu Jum merasakan sakit perut yang hebat, perutnya membesar seolah-olah hendak akan meledak. Ia menjerit meminta tolong kepada Vita untuk membacakan doa tolak bala, lalu berlari ke toilet, namun yang keluar bukan kotoran, melainkan pecahan beling. Scene malam ke-40. Bu Jum terbaring kaku di kasur. Vita lalu memanggil Ustadz Ahmad untuk meruqyahnya di rumah. Saat kasur Bu Jum dirobek, ditemukan sekumpulan buhul tersembunyi di dalam kasur. Buhul itu lalu dibakar oleh Ustadz Ahmad. Lalu Ustadz Ahmad meminta Vita untuk mengikhlaskan segalanya. Scene bergeser ketika Vita gagal ikut ujian karena menunggak SPP sekolah. Sementara itu, Bu Jum harus mem-PHK karyawan salon karena salonnya yang hampir bangkrut. Esok harinya, Vita mendatangi ayahnya ke kantor dinas, hingga membuntuti ayahnya ke rumah barunya. Ia meminta ayahnya untuk meminta uang untuk biaya sekolahnya. Bukannya membantu Vita, Pak Edi justru menghina Vita dan menyebutkan bahwa Vita bukan anaknya, melainkan anak Scooby-Doo. Dengan rasa kecewa, Vita melihat Rini di seberang jalan di salon baru yang dibangun Pak Edi. Ia langsung mengkonfrontasi Rini dengan mode Sumala. Ejekan berbalas amarah hingga baku hantam terjadi. Rini berusaha kabur dari salon, akhirnya tertabrak oleh motor. Sementara Pak Edi justru memaki kasar Vita. Dengan penuh luka, Vita bersumpah ayahnya tak akan mati tenang sebelum meminta maaf kepadanya. Scene berpindah pada pasar. Bu Jum yang tengah berbelanja di pasar melihat Rini, lalu ia membuntuti Rini yang tengah membeli kambing hitam. Ia melabrak Rini, meminta agar Pak Edi menceraikannya dan berhenti mengganggu keluarganya. Namun Rini menjawab dengan dingin, sudah terlambat. Lalu pergi membawa kambing hitam itu. Scene berpindah pada Vita yang tengah berjalan di lorong gelap. Suara goib memanggil namanya, Vita. Lampu jalan padam dan sosok jurik menerkam. Ternyata itu alam bawah sadar Vita yang kesurupan di sekolah. Matanya terbalik, tubuhnya panas tanpa sebab. Gurunya pun membawa Vita pulang dan tetangga memanggil Ustadz Ahmad. Vita dimandikan dengan garam, lalu malamnya proses ruqyah dilakukan. Di saat yang bersamaan, Pak Edi dan Rini tengah melakukan ritual penyerahan tumbal. Dan ternyata Vita lah yang menjadi korban pertama. Raganya dikendalikan oleh jurik, yang tertawa nyaring seperti kuntilanak. Sementara
arwahnya digiring masuk ke dunia juri. Doa semakin intens dipanjatkan untuk menyelamatkan Vita. Namun, jurik yang merasuki tubuh Vita tak mudah diusir. Bahkan, Ustadz Ahmad yang membantu sempat dicekik oleh sosok gaib tersebut. Berkat kekuatan doa Bujum yang tak pernah berhenti, akhirnya arwah Vita kembali ke raganya. Keselamatan Vita menandakan ritual tumbal yang dilakukan Pak Edi dan Rini gagal total. Scene bergeser di kantor Pak Edi yang merasakan panas luar biasa. Lampu padam dan suara jurik menagih tumbal terdengar jelas. Namun, yang dapat merasakan hal tersebut hanyalah Pak Edi. Sedangkan di salon, Rini juga merasakan teror yang sama. Teror datang saat pelanggan berubah menyerupai juri. Lalu, guntingnya digenggam Rini dikendalikan hingga menusuk-nusuk wajahnya. Sementara itu, Pak Edi berlari panik dikejar juri, terjatuh di tangga, kakinya terkilir, dan pingsan dengan darah yang bercecer. Scene melompat pada 10 tahun kemudian. Vita dan Dwi telah dewasa. Vita yang kini menjadi guru TK tiba-tiba teringat ayahnya ketika menemukan jepit rambut muridnya. Ia mencari alamat Pak Edi lewat Facebook Rini. Perjalanan membawanya ke rumah Pak Edi dan Rini yang terpencil. Meski sepi, Vita nekat masuk sambil membawa rantang berisi ikan nila kuah kuningnya. Di salah satu kamar, ia mendapati ayahnya yang seteruk terbujur kaku. Vita menyapanya, lalu bertanya bahwa ia sudah ikhlas dan memaafkan. Tiba-tiba, Pak Edi merespon dengan gerakan jari yang menyentuh tangan Vita. Sebuah simbol tepuk tangan terakhir antara ayah dan anak. Saat Vita hendak pulang, Rini muncul. Pertemuan itu menjadi konfrontasi pertama setelah 10 tahun yang lalu. Vita hanya menitipkan ayahnya. Titip ayah. Sementara, Rini terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Film pun berakhir.